pagi, halo semuanya, apa kabar ya? Senang banget di pertengahan minggu kali ini, Obrolan Pagi kembali hadir bersama dengan saya, Isya Dewi. Tentunya kami akan hadir dengan beberapa informasi untuk Anda seputar Yogyakarta, Solo sekitarnya, dan juga perbincangan. Hari ini topiknya tentang kesehatan ya. Langsung aja kita ke informasi yang pertama dulu saudara. 3 pengusaha lokal yang bergerak di produksi tahu membangun sebuah jembatan apung yang menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kulon Progo. Jembatan yang membentang di atas Sungai Progo ini dibuat untuk memangkas waktu perjalanan antar wilayah hingga 30 menit. Jembatan ini dibangun secara swadaya oleh para pengusaha bersama warga setempat. Pintu masuk jembatan berada di selatan kantor Kapanewon Pajangan, Bantul. Setelah menyusuri jalan kampung, tampak jembatan apung yang memanjang sekitar 70 meter dengan lebar 2,5 meter. Jembatan ini menggunakan material kayu dengan drum sebagai pengapung, dilapisi besi lalu diberi kayu sebagai jalur kendaraan. Meski baru selesai dibangun, sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil sudah mulai melintas di atas jembatan tersebut. Salah satu inisiator pembangunan, Sudiman warga Temben, Lendah, Kulon Progo menjelaskan alasan utama pembangunan jembatan apung adalah untuk mempermudah akses distribusi tahu karena selama ini mereka harus memutar jauh yang memakan banyak waktu. Untuk merealisasikan rencana tersebut, ketiganya kemudian patungan dengan biaya mencapai sekitar 150 juta rupiah. Proses pembangunan memakan waktu sekitar 2 bulan. Tujuannya supaya kalau mau jualan tahu ke area Jogja bisa cepat. Selama ini lewat mana, Pak? Selama ini lewat jembatan Bantar. Kalau selisih waktu bisa sampai setengah jam kalau lewat sini. Hemat rupiah. Iya. Terus biaya pembuatan ini habis berapa nih, Pak? Ya sekitar 150 juta, Pak. Iya. Berapa lama Pak proses pembuatan? Pembuatannya sekitar 2 bulan. Sudiman menambahkan penggunaan drum sebagai dasar jembatan dipilih agar konstruksi dapat mengapung, kemudian diperkuat dengan besi dan kayu di atasnya. Terkait izin pembangunan, ia menyebut telah berkoordinasi dengan warga setempat dan juga meminta izin kepada lurah di wilayah tersebut. Kalau adanya ini kan mempersingkat waktu. Berapa lama waktunya? 1 jam lebih. Oh ya. Lompat itu 1 jam lebih. Jadi bermanfaat atau enggak nih jembatan ini? Bermanfaat banget ini. Tapi segi keamanan seperti apa, Mas? Aman ini. Kuat kok. Besi semua. Daily RBTV. Ya, dengan jembatan apung tadi akses memang lebih cepat ya, jadi efisien juga dalam memproduksi tahu dan juga distribusinya. Kita ke informasi yang kedua, petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah melakukan pertolongan kepada balita yang tengah terjepit eskalator. Proses evakuasi ini berlangsung dengan dramatis. Petugas Damkar Sukoharjo menolong balita yang kakinya terjepit di eskalator salah satu pusat perbelanjaan modern. Petugas sempat kewalahan lantaran terbatasnya alat yang mereka miliki. Meski demikian, petugas tetap berupaya walau menggunakan alat seadanya. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran balita tak berhenti menangis. Proses tersebut berlangsung sekitar 45 menit. Petugas Damkar dibantu BPBD dan petugas medis Kabupaten Sukoharjo akhirnya berhasil menolong balita tersebut. Dalam penanganan kemarin memang kami sedikit kendala karena peralatan kami yang minim. Jadi kami lakukan dengan alat seadanya seperti linggis, kapak, dan obeng dan sebagainya. Kurang lebih berjalan sekitar 30 sampai 45 menit berjalan untuk mengevakuasi kaki anak yang terjepit di eskalator. Kondisi kaki anak pada saat itu memang terluka agak sedikit di dalam, makanya kita cepat dan keluar banyak mengeluarkan darah. Karena kami bergerak dengan cepat dan sampai dengan dinas kesehatan yang di situ ada PSC untuk melakukan penanganan medis saat itu juga. Balita tersebut langsung mendapatkan pertolongan dari petugas medis. Seluruh pihak mengimbau untuk berhati-hati menggunakan eskalator, terutama bila mengajak anak-anak. Rizky Budi Pratama, RBTV.
Informasi ketiga masih dari Jawa Tengah. Pemkot Surakarta, Jawa Tengah menyalurkan setidaknya 100 gerobak usaha untuk pelaku UMKM di Kota Solo. Bantuan ini merupakan dana CSR dari salah satu pengusaha yang ada di Solo. Pemkot Surakarta menyerahkan bantuan CSR berupa gerobak usaha langsung kepada warga pelaku UMKM. Penyaluran ini dilakukan di UMKM Center Gilingan, Solo. Warga pelaku UMKM penerima bantuan ini pun mengaku senang. Mereka mengaku merasa terbantu untuk meningkatkan usaha mereka sehari-hari. Kebetulan saya tuh jualan mie, tapi kan karena belum bisa ada modal buat beli gerobak, jadinya mie-nya tuh sistemnya online, Mas. Jadi sistemnya tuh PO dulu dari WA gitu toh. Nah, kebetulan banget ini ada acara UMKM Center ini, saya tuh daftar untuk mendapatkan bantuan gerobak dan akhirnya ya udah dapat ini bantuan. Bantuan tidak hanya gerobak saja, namun juga peralatan seperti kompor, penggorengan, banner, hingga modal kerja. Keluar, pulang tuh bisa membantu. Ya, program Pak Wali tentunya kita langsung minta pada para pelaku bisnis. Nah, saya bilang printer ya, mungkin nanti teman-teman yang lainnya apa bisa membantunya. Selain itu, Pemkot Surakarta juga menyalurkan bantuan dari Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas. Bantuan zakat dan infak tersebut disalurkan kepada lebih dari 400 orang penerima berupa modal usaha termasuk juga gerobak. Total 434 penerima. Ya, senang karena selain sama-sama kita mendukung bagaimana program dari pemerintah Kota Surakarta di bidang kemiskinan, pengentasan kemiskinan, tapi juga di satu sisi bagaimana penyaluran zakat infak yang dikelola oleh Basnas ini betul-betul saya nilai sangat baik dan tepat sasaran karena dari bantuan yang diberikan pun sesuai dengan bantuan modal usaha masing-masing. Adanya bantuan baik dari badan, lembaga maupun swasta sejalan dengan program Pemkot Surakarta untuk berkolaborasi membantu pelaku usaha mikro kecil menengah. Rizky Budi Pratama, RBTV. Ya, saudara, kalau kita melihat anak-anak yang gemuk gitu rasanya gemes ya. Pasti iya kan ya, kalau ngeliat yang gemes gitu rasanya pengen ngewel-wel pipinya dan sebagainya. Tapi ternyata kita harus cari tahu juga apakah anak tersebut ini dalam proporsi tubuh yang wajar berat badannya atau jangan-jangan malah obesitas. Dan bagaimana juga untuk mengatur diet atau mengatur pola makan untuk anak yang sudah obesitas. Kita akan bahas lengkapnya usai jeda berikut. Jadi pastikan bersama dengan kami usai jeda kami kembali.